semuanya harus disiapkan. Jadi nggak boleh tuh bicara disabilitas di Kabupaten Bekasi itu sekarang banyak yang apa ya hatinya ruang-ruang itu harus diupayakan oleh ya legislatif, yudikatif maupun eksekutif seperti itu. Kembali lagi bersama podcast Bang Norman, dan jangan lupa senyum, ramah disabilitas, Indonesia inklusif. Oke, untuk kawan-kawan dan teman-teman sahabat disabilitas, hari ini kita kedatangan salah satu kader dari PPDI yang hari ini akan mencalonkan legislatif di salah satu kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Barat, yaitu di Kabupaten Bekasi tentunya. Ada Bang Kardi. Gimana Bang Kardi? Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Dan juga pastinya ada Ketua Umum PPDI, Bang Haji Norman Yulian. Apa kabar Bang? Sehat-sehat Pak? Baik, alhamdulillah. Oke kawan-kawan, hari ini kebetulan ada beliau ini, kita mau menanyakan nih, karena memangnya desas-desus nih yang ada di disabilitas di Kabupaten Bekasi ini khususnya atau di Indonesia itu bertanya-tanya, penyandang disabilitas boleh nggak sih nyalonin? Penyandang disabilitas boleh nggak sih ikut serta dalam penyelenggara? Yuk kita tanya aja sama beliau. Bang Kardi, izin tentang pencalonan Bang Kardi nih, katanya desas-desusnya ini banyak teman-teman menanyakan berkaitan disabilitas. Bang, gimana sih Abang bisa masuk dalam kerana partai politik ini Bang? Bisa diceritakan nggak Bang? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan ini, khusus dari podcastnya Bang Norman. Ya, saya hari ini hadir sebagai bagian daripada difabel ikut dalam kontestasi legislatif di Kabupaten Bekasi. Tentunya awalnya memang saya yang namanya di partai politik itu bukan baru ya, artinya dari semenjak saya lulus dari Bandung, Pak Norman, jadi saya sudah kalau dibilang aktif ya, tapi hari ini saya terakhir bermuara di Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Bekasi, PKB. Nah, tentunya sebagai seorang yang dibilang aktif dalam organisasi, ya saya hari ini barangkali punya satu motivasi di mana bahwa saya bagian dari difabel ingin ya dengan hadirnya saya mampu untuk mencita-citakan bahwa difabel harus setara dengan non difabel. Bang, ini dari Abang ini adalah seorang difabel nih Bang ya. Sulitnya sih Bang masuk ke dalam ranah partai politik yang notabene ya, mohon maaf gitu, semuanya teman-teman kan punya kapasitas yang berbeda-beda gitu Bang. Gimana sih Bang cara Abang masuk dalam partai politik agar teman-teman paham, teman-teman disabilitas yang lain gitu, untuk termotivasi gitu? Dibilang sulit, menurut saya enggak juga ya. Karena memang pada kondisi tertentu saya sampaikan juga ke kawan-kawan bahwa ternyata memang pendidikan juga atau sumber daya manusia atau SDM juga harus menopang. Sehingga kita sebagai orang yang barangkali mungkin memiliki SDM yang tergolong di atas rata-rata, ya harus bisa mengarahkan kita menjadi sesuatu yang kita inginkan. Apalagi hari ini melihat kaum difabel itu dengan munculnya undang-undang disabilitas, terfasilitasi untuk melakukan masuk ke ranah situ gitu loh. Jadi hak disabilitas sekarang sudah tidak lagi ada diskriminatif seperti itu. Oke. Untuk motivasi sendirinya apa sih Bang? Motivasi sendirinya? Motivasi saya pertama karena saya lahir dari keterbatasan, orang yang memiliki keterbutuhan khusus, tentunya secara pribadi saya ingin berubah dari kondisi yang memang saya tidak diperhitungkan, maka saya harus bangkit menjadi orang yang diperhitungkan.
Yang kedua, motivasi untuk eksternal, tentunya saya harus bisa mewakili rekan-rekan saya di difabel, disabilitas untuk lebih maju. Karena menurut saya kalau kita lihat di Kabupaten Bekasi, sebetulnya hak penyandang disabilitas itu harus diprioritas, harus prioritas. Oleh karena itu, saya hadir bagian daripada orang yang punya keterbutuhan khusus di difabel, dan hari ini juga saya disupport. Saya juga anggota daripada Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia. Tentunya ini menjadi amanah buat saya. Di Kabupaten Bekasi harus saya rebut, difabel harus maju ke depan, seperti itu. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, hari ini juga kita kedatangan Ketua Umum BPDI ya Bang Haji Norman William. Pak, gimana sih Bang, Bang Haji dengan teman-teman yang mencalonkan di Indonesia ini Bang? Kebetulan juga Pak Ardi ini kan mencalonkan dari anggotanya Bapak ya. Gimana Pak responsifnya Pak? Ya, tentu pemilu 2024 ini menjadi pemilu yang banyak warna ya. Karena teman-teman sudah mulai terbuka pikirannya untuk terjun ke politik. Ada yang ya, di partai politik A, B, C ya. Dan pada hari ini sahabat saya Pak Kardi masuk di Partai Kebangkitan Bangsa. Ya, ini sebuah apresiasi yang harus kita berikan karena sudah waktunya kita para penyandang disabilitas itu masuk ke ranah politik. Gitu. Pak, selanjutnya ada nggak sih Pak peraturan-peraturan ya yang kita tahu kan disabilitas ini hanya flat aja gitu Pak, nggak ada itu, atau Bapak punya strategi tersendiri gitu Pak untuk memotivasi teman-teman, karena memang teman-teman yang hari ini menunjukkan elektabilitasnya ini kan bisa dikenal di beberapa daerah khususnya di Indonesia gitu Pak. Ya, sebenarnya sudah diatur di Undang-Undang Nomor 8 2016, yaitu di pasal 77 yang di poin A bahwa penyandang disabilitas itu memiliki hak untuk ikut menjadi peserta pemilu ya, peserta dalam artian menjadi pemilih, bahkan menjadi kontestan pemilu gitu. Jadi dan itu sudah diatur dan seperti yang disampaikan Pak Kardi tadi, memang disabilitas-disabilitas yang memiliki SDM sumber daya yang sudah istilahnya memahami tentang manfaat politik pasti akan terjun ke situ. Ya, dengan hadirnya Pak Kardi menjadi salah satu kontestan pemilu di 2024 tentu memberikan semangat ke teman-teman yang lain gitu. Dan ya kita doakan semoga Pak Kardi berhasil masuk ke legislatif DPRD Kabupaten Bekasi. Oke, selanjutnya Pak, saya nanya Pak ya, ada beberapa bukan hanya legislatif Pak ya, terus dari posisi kepenyelenggaraannya itu seperti apa sih Pak? Dengar-dengar tuh ada teman-teman disabilitas yang ini Pak, apa namanya, yang daftar ikut serta dalam penyelenggaraan Pak. Iya. Ya, jadi memang di beberapa daerah teman-teman ya terkait dengan dibukanya kesempatan dari KPU maupun Bawaslu ya, bahkan pada di tingkat Pantarli di bawah itu membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat ya, termasuk disabilitas untuk ikut menjadi penyelenggara pemilu. Beberapa memang kita lihat ada yang sudah masuk di tingkat kecamatan, kemudian juga di petugas-petugas di di TPS juga gitu kan, mereka masuk. Dan cuma memang hari ini masih PR kita juga nih War, karena beberapa teman-teman kita dalam kontestan ikut dalam ikut serta dalam seleksi komisioner. Ya, harapan kita sih memang ada kesempatan teman-teman itu untuk duduk menjadi komisioner di KPU ataupun Bawaslu gitu. Oke, terima kasih Pak Norman. Tadi juga sudah disampaikan sama Pak Norman berkaitan dengan penyelenggaraan, berkaitan dengan legislatif gitu. Nah, ada yang lebih seru, pertanyaan dari beberapa netizen kepada Pak Kardi. Pak Kardi, ketika Pak Kardi nanti jadi di legislatif, khususnya di Kabupaten Bekasi ya,
untuk disabilitas sendiri tuh Pak Kardi akan diprioritasin seperti apa sih? Kayak beberapa gitu kan punya visi misi gitu. Pertama, jelas ya untuk mengangkatnya dari tingkat pendidikan. Saya berkeinginan di Kabupaten Bekasi itu minimal sekolah-sekolah keterbutuhan khusus bagi penyandang disabilitas minimal ya harus ada di tingkat kecamatan. Karena hari ini saya sebagai orang yang bergerak juga di dunia pendidikan, ini amat miris gitu loh, bahwa penyandang disabilitas ini ada keterbatasan untuk masuk di sekolah-sekolah tertentu yang memang mereka tidak akses. Itu satu. Yang kedua, mungkin dari aksibilitas. Karena kita juga tahu, mungkin bagi penyandang disabilitas seperti saya masih mampu melakukan aktivitas yang notabene berjalan di lantai-lantai yang memang tinggi ya. Artinya tidak harus menggunakan alat bantu lift seperti itu. Tapi kita juga harus perhatikan teman-teman kita banyak. Nah, saya juga berkeinginan pemerintah daerah juga harus sudah mewacanakan itu. Wabil khusus di tingkat kecamatan. Paling tidak ada beberapa kecamatan yang memang menjadi percontohan, menjadi kantor-kantor atau pelayanan terpadu yang aksibilitas seperti itu. Yang ketiga tentunya karena kita melihat ya di Kabupaten Bekasi ini juga daerah industri, tentunya hari ini untuk penyandang disabilitas mungkin kalau dibilang menurut saya adalah kaum yang termarginalkan. Oleh karena itu dari undang-undang ya ketenagakerjaan yang memang harus terkait 2%, tentunya ini juga harus bisa didorong oleh legislatif, bukan saya aja, artinya nanti mereka-mereka yang duduk di legislatif dengan hadirnya saya sebagai legislatif yang terpilih insya Allah nanti di 2024, tentunya kita akan menggalang para dewan-dewan atau wakil rakyat untuk mendorong agar kemampuan Kabupaten Bekasi menerima tenaga kerja disabilitas juga harus terfasilitasi. Yang keempat, tentunya saya mengajak juga kepada para orang-orang yang memang punya rasa kedermawanan. Hari ini menurut saya orang disabilitas itu perlu betul-betul dikawal atau perlu diberikanlah fasilitas yang memang untuk mereka bisa menuju derajat martabat yang lebih baik gitu. Nah, hari ini kan saya melihat di Kabupaten Bekasi, maaf dalam tanda petik tidak melihat itu disabilitas. Tapi pada saat disabilitas itu mampu harga martabatnya tinggi, dilihat ada kesenjangan sosial. Nah, ini yang menurut saya juga harus kita kasih pemahaman mereka-mereka orang agar di Kabupaten Bekasi ramah disabilitas bukan cuma sekedar infrastruktur, tapi SDM dan pemahamannya harus betul-betul totalitas. Wah, cukup menarik juga ya, Bang Norman ya. Gimana Bang Norman responsifnya untuk dari Ketua Umum Pusat sendiri itu berkaitan tenaga kerja? Pernah dibahas itu waktu itu? Ya, jadi memang legislatif ini DPRD ini menjadi pintu masuk disabilitas untuk bisa dia memaksimalkan perannya untuk menjadi istilahnya pelopor mewakili teman-teman disabilitas terkait tentang pemenuhan hak-hak kawan-kawan. Sebetulnya banyak Bang Haji. Saya mungkin sekedar menambahkan bahwa ya di kita itu kan banyak ya perkantoran-perkantoran. Kalau mau saja memberikan apresiasi itu terhadap disabilitas yang punya SDM cukup, minimal mungkin bisa sebagai resepsionis, itu kan? Betul. Artinya di dinas-dinas tertentu itu minimal dia bisa menjadi kalau penerimaan itu resepsionis atau katakan orang yang menerima tamu gitu loh. Ya. Kan untuk komunikasi seperti itu saya pikir mampu kan? Nah, itu yang harus juga didorong dan disadarkan tentunya mereka-mereka yang punya kantor bisa menyisipkan satu orang disabilitas untuk menjadi bagian tenaga kerja di situ gitu. Ya. Ya, jadi betul yang disampaikan Pak Kardi. Jadi memang kuncinya adalah ketika disabilitas itu masuk ke ranah politik sebagai fungsi dewan itu kan
sebagai decision ya kan, decision maker. Jadi dia nanti pasti akan mewakili aspirasi teman-teman. Baik tadi yang disampaikan terkaitan dengan ketenagakerjaan, aksesibilitas, layanan-layanan masyarakat ya, baik itu di tempat-tempat layanan umum ya kan, termasuk tadi kesempatan menjadi tenaga kerja itu kan ya, yang dibahas tadi bahwa Kabupaten Bekasi ini merupakan daerah industri. Ya, bukan sesuatu yang tidak mungkin bahwa disabilitas bisa masuk menjadi bagian untuk mendapatkan hak yang sama menjadi tenaga kerja di industri itu. Nah, tapi itu kan peran yang dimainkan ketika disabilitas itu masuk ke dalam legislatif itu. Oke, terima kasih. Sejauh ini gimana sih Bang? Ada beberapa, kita sedikit nanya nih. Sejauh ini ada berapa sih teman-teman khususnya dari kader PPDI sendiri yang mencalonkan gitu Bang? Udah beberapa kan saya dengar-dengar ada Ucok Baba juga ya, selain Bang Ardi juga kan ya. Di Kota Bekasi juga ada kalau nggak salah. Gitu. Ya rame lah, ini rame. Ada Ucok Baba, ada Pak Kardi, ada si Tony, ada juga Pak Jumono, kemudian yang di Aceh juga ada ya. Terus di Sulawesi ya. Jadi ya rame lah gitu. Dan harapan kita ya mereka jadi gitu. Kan ketika mereka jadi kan tentu peran politiknya lebih bisa dimainkan ya, termasuk mungkin tadi saya lupa menyampaikan menggagas perda-perda ya, peraturan daerah atau peraturan daerah di tingkat kabupaten kota maupun provinsi kan gitu. Thank you Pak Haji Norman. Pak, untuk Bapak sendiri sebenarnya mengenai perda yang ada di Kabupaten Bekasi gimana sih Pak? Ya, setahu saya sih hari ini memang belum terperdakan ya untuk perda disabilitas. Nah oleh karena itu ya andai memang Allah tentukan saya menjadi bagian daripada legislatif itu ya kita harus bersama-sama harus bergandeng tangan dari organisasi-organisasi kedisabilitasan, orang-orang yang memang konser terhadap disabilitas, kita ajak bersama bergandeng tangan untuk menggolkan itu gitu. Seperti itu. Luar biasa banget ya teman-teman dari ini ya, teman-teman di disabilitas nih. Jadi teman-teman kalau untuk coba buat cari-cari tahu terkait dengan disabilitas, coba langsung di Undang Nomor 8 2016. Undang Nomor 8 ya. Pak Haji Norman, izin Pak, dengan beberapa perda yang sudah terbentuk ya dari kemarin, dari ada Bali gitu kan ya, terus dari mungkin ada di Jawa Barat udah. Nah untuk di kabupaten kotanya sendiri gimana sih Bang untuk menginstruksikan teman-teman PPD di kabupaten kotanya? Ya sebenarnya mereka bisa mengusulkan perda itu di daerah masing-masing, bisa sifatnya inisiatif dewan ya, bisa juga memang usulan dari pemerintah daerah gitu. Tetapi yang terpenting adalah dalam menyusun perda itu ya kita harapkan adanya keterlibatan disabilitas dalam membuat perda. Jangan sampai perda itu dibuat copy paste gitu. Jadi mau bikin perda misalnya kan, lihat dong contoh perdanya gitu, itu yang copy paste tidak dibahas. Nah harapan kita ya dilibatkanlah organisasi disabilitasnya untuk membahas materi perda itu sesuai kebutuhan daerah masing-masing. Saya bahkan teringat ya pada saat saya mulai aktif baik itu di desa maupun di tingkat kecamatan, ternyata saya pernah baca bahwa memang keterlibatan disabilitas untuk kegiatan-kegiatan dulu saya ingat betul itu, artinya harus dilibatkan tokoh disabilitas. Nah oleh karena itu saya juga ya sampaikan kepada rekan-rekan penyandang disabilitas sudah tidak harus lagi malu gitu loh. Yang penting perbaiki dari sisi sumber daya manusianya gitu loh, agar bisa dilihat juga oleh yang lainnya gitu ya. Seperti itu SDM-nya ya. Iya. Oke, terima kasih Bang Haji Norman dan Pak Ardi. Pak, ini ada satu pertanyaan terakhir ya dari saya Pak. Pak, Bapak itu termotivasi ketika Bapak ingin mencalonkan apa, dan Bapak meyakinkan berapa persen gitu hak suara yang ada di Kabupaten Bekasi untuk suara Bapak untuk menuju legislatif? Gimana Pak? Iya, tentunya
bicara motivasi hari ini, saya bukan cuma terlibat dalam kegiatan disabilitas ya. Jauh sebelum itu yang saya katakan tadi bahwa saya sudah membaur dengan masyarakat untuk kegiatan-kegiatan yang kesosial kemasyarakatan. Strateginya gitu. Artinya hari ini kalau mungkin 2% dari jumlah katakanlah disabilitas di Kabupaten Bekasi hari ini kita kerucutkan di Dapil 4 ya. Minimal saya mengajak kepada teman-teman yang disabilitas di Dapil 4 ya harus bisa mencoblos saya gitu ya sebagai bagian daripada disabilitas itu sendiri. Dan yang kedua, ya kita juga tentunya harus mempersiapkan ya tim sukses ya. Artinya apa? Kita dari 4 jangkauan 4 kecamatan itu kan cukup luas. Dan saya juga membangun kemitraan dengan kawan-kawan muda, aktivis-aktivis muda, juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama. Wabil khusus hari ini kan kalau bicara PKB basisnya adalah warga-warga Nahdiyin gitu lah. Artinya kita bisa sampaikan saya dari kecil memang belajar ilmu agama. Jadi menurut saya pilihan saya di PKB tentunya ini banyak direspon oleh para tokoh masyarakat dan tokoh agama. Buat saya kalau bicara berapa persentase yang harus dimiliki saya sehingga saya terpilih di legislatif, ya kalau dibilang mungkin ya 90% saya bisa menguasai daripada hak suara yang saya harus raup untuk terpilihnya gitu loh, optimis gitu. Optimis sekali. Gitu. Jadi jika Bapak terpilih, tadi sempat saya mau tanya tapi sudah dijawab sama Pak Kardi. Kenapa sih memilih PKB kan gitu. Iya, kenapa memilih PKB? Tapi udah jawab tadi. Iya. Tadi udah jawab. Iya. Yang jelas kan Pak Kardi optimis lah. Jadi hati-hati Dapil 4 dengan PKB. Jadi paling tidak seperti itu karena memang saya berangkat gitu kan dari Bapak punya ini nggak sih kayak jargon gitu Pak? Punya nggak sih Pak? Iya. Gimana Pak? Ya ada ya hari ini PKB khususnya untuk di Dapil 4 bersatu berjuang menang seperti itu. Jadi satu berjuang menang untuk disabilitas. Wah, luar biasa kawan-kawan ya. Kayaknya nanti akan lebih seru Pak ketika kita mengundang teman-teman disabilitas yang besok mau mencalonkan Pak ya. Ya, lebih ke apa ya? Insya Allah yang kita undang tidak hanya Pak Kardi DPKB, Pak Ucok Baba juga kita undang. Terus kemudian Pak Jumono yang DPD kita undang juga. Terus dari yang lainnya juga. Paling tidak kan begini. Saya coba memberikan satu nuansa terbalik kalau hari ini kepada masyarakat Kabupaten Bekasi yang namanya mencalonkan diri sebagai legislatif itu dalam tanda petik tahapan-tahapannya begitu rumit, wabil khusus bicara teknis, materi dan non materi. Tetapi kita buktikan di sini bahwa pembelajaran politik orang disabilitas harus mampu bersaing dengan non disabilitas. Tidak mesti harus menggunakan materi seutuhnya, minimal kita harus menggunakan jaringan. Pokoknya jaringan tersebut adalah saya berangkat dari disabilitas. Mungkin kalau para tokoh, para aktivis melihat kita menjadi motivasi buat teman-teman, karena saya ngelihat gini, pada prinsipnya orang disabilitas itu selalu dijadikan objek. Objek apa? Objek untuk memotivasi orang. Padahal dia yang harus sendiri bisa memotivasi dirinya untuk berubah seperti itu. Seperti itu. Harapannya gimana Pak ketika nanti Bapak terpilih? Ya tentunya saya harus tetap, memang cita-cita kita itu adalah bagaimana disabilitas ini di Kabupaten Bekasi bisa setara seperti itu. Saya udah katakan tadi di awal bahwa minimal pendidikannya. Bicara pendidikan juga harus disiapkan infrastrukturnya. Nah ini dalam tanda petik pemerintah Kabupaten Bekasi harus siapkan itu. Semuanya harus disiapkan. Jadi nggak boleh tuh bicara disabilitas di Kabupaten Bekasi itu sekarang banyak yang ya hatinya ruang-ruang itu harus diupayakan oleh ya legislatif, yudikatif maupun eksekutif seperti itu. Thank you Bapak.
Haji Norman dan Bapak Kardi, thank you. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita punya jargon Pak PPDI. Ya, siap. Gimana Pak kalau kita kasih jargon? Ayo, boleh. Biar kita tetap semangat. Ya. Senyum ramah disabilitas Indonesia inklusi. Oke, terima kasih buat kawan-kawan. Untuk selanjutnya kita akan bertemu kembali di podcast selanjutnya Bang Norman. Oke, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.